Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kehendaknya pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya, dan tak lupa pula kita sampaikan selawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada kalian yang pada hari ini sudah tepat waktu datang dalam perkuliahan kita hari ini. Dan seperti biasa tata tertib yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan, jika ada yang terlambat masuk untuk mengikuti perkuliahan ini, toleransinya hanya 15 menit ya. Nah, itu pun harus kalian mengabari saya apa alasannya. Baiklah, saya rasa kalian sudah paham tata tertib yang saya sampaikan di awal perkuliahan dan kita semua setuju atas tata tertib tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu piutang. Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan membahas tentang materi minggu lalu, yaitu akuntansi dan pengendalian terhadap kas. Saya rasa kalian sudah harus paham materi ini. Nah, di sini tentang kas ini membahas tentang pengendalian intern. Pengendalian intern terhadap kas dalam suatu perusahaan itu seperti apa? Prinsip-prinsip pengendalian intern itu seperti apa yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Pembentukan tanggung jawabnya seperti apa, pemisahan tugasnya seperti apa, dan harus ada prosedur dokumentasi yang harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini ada pengertian kas. Pengertian kas itu kalian harus tahu lah apa pengertian kas itu. Dari pengantar akuntansi 1 pasti sudah belajar, karena kan kita belajar tentang laporan keuangan. Nah, kas itu terletaknya di aktiva lancar. Jadi kalian harus sudah tahu kas itu apa, paling tidak secara globalnya atau secara umumnya ya. Nah, setelah itu sifat-sifat kas itu atau karakteristiknya seperti apa. Nah, dan sistem yang kita bahas di sini itu lebih kepada sistem pengendalian internal terhadap kasnya. Nah, sistem apa saja yang digunakan oleh perusahaan itu kan kemarin sudah saya jelaskan ada dua sistem yang kita gunakan atau yang digunakan oleh perusahaan biasanya, atau salah satunya yang dipilih oleh perusahaan, yaitu sistem impres dan sistem fluktuasi. Sistem impres itu rekening kas kecilnya bersifat tetap pada saat pengisian ulang atau pada saat kasir melakukan pembentukan kas kecil seperti di awal. Nah, kalau sistem fluktuasi, namanya fluktuasi itu kan istilahnya kan fluktuasi itu kan berubah-ubah, bersifat tidak tetap. Nah, begitu juga dengan pengisian kas kecil. Nah, saldo rekeningnya itu nanti bersifatnya tidak tetap pada saat saldo pengisian akhirnya, jadi tidak sama dengan sistem impres. Nah, dalam menggunakan kedua sistem ini, saya rasa kalian bisa paham dengan contoh soal yang sudah saya berikan kemarin dan latihan yang sudah kita kerjakan sama-sama kemarin. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi mengenai materi akuntansi kas ini, kita akan lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang piutang.